Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani, sahabat kolis jamur dimanapun Anda berada. Saat ini di hadapan saya ada dua jenis pupuk ya, karena kemarin di kolom komentar ada yang tanya tentang apa sih perbedaan pupuk NPK subsidi dan NPK yang non subsidi. Nah, ini jadi saya sudah menyiapkan. Nah, di gelas ini itu ada dua macam pupuk ya. Ini yang sebelah sini itu NPK subsidi, mereknya Ponska, dan yang ini NPK non subsidi ya, dari produknya Pak Tani ya. Mari kita review satu persatu ya, perbedaan antara NPK subsidi dan NPK non subsidi. Yang pertama ya, kita lihat perbedaan dari penampilannya ya. Dari segi warnanya ini sudah berbeda. NPK subsidi yang merek Ponska ini warnanya merah ya, sedangkan yang NPK 16 non subsidi merek Pak Tani ini warnanya agak kebiru-biruan ya. Kalau dari bentuk ini hampir sama, yaitu bentuknya butiran ya. Terus perbedaannya lagi yang paling mencolok itu dari segi harga ya. Untuk NPK subsidi kemarin saya beli di daerah saya itu satu karung berat 50 kilo harganya 120.000 ya. Jadi kalau dihitung-hitung per kilonya itu kisaran 2.400 ya per kilonya. Sedangkan kalau NPK 1616 merek Pak Tani yang non subsidi ini kan saya beli kemarin 1 kilonya, satu bungkus ini harganya 20.000 ya. Jadi selisihnya banyak sekali. Kalau dari segi harga ini 1 kilonya yang subsidi 2.400, sedangkan yang non subsidi ini adalah 20.000 ya. Dari harga sangat jauh sekali ya perbedaannya. Nah, kita akan masuk ke kandungan unsur haranya ya. Ini kita sepilkan yang pupuk NPK subsidi dulu ya. Nah, jadi bisa kita lihat ini satu karung ini kemarin saya beli ya. Ini adalah pupuk NPK, pupuk subsidi mereknya Ponska ya. Kalau dari kandungan unsur hara yang tertera di dalam pupuk ini di dalam kemasannya ini ya tertulis nitrogen 15%, fosfat 10%, kalium 12% ya. Dan di sini tidak ada tertera kandungan unsur hara mikronya, nggak ada. Jadi unsur haranya cuma N, nitrogennya 15%, P fosfatnya 10%, dan K kaliumnya 12% ya. NPK subsidi unsur haranya yang terkandung nitrogen 15%, fosfat 10%, kalium 12%, dan tanpa ada tertera unsur hara mikro lainnya ya. Itu dari kandungan unsur hara. Terus kalau yang pupuk NPK non subsidi merek Pak Tani ini ya, kita akan sepilkan dari kandungan unsur haranya. Nah, di sini tertera unsur hara nitrogen 16%, fosfat 16%, kalium 16% ya. Dari unsur hara makronya sudah kelihatan mencolok perbedaannya, lebih tinggi yang non subsidi ya. Ini nitrogennya 16%, fosfat 16%, kalium 16% ya. Jadi unsur hara makronya seimbang ya, kadarnya 16%. Sedangkan kalau yang subsidi tadi kan 15%, 10%, 12% ya. Perbedaannya dari unsur hara makro. Nah, yang pupuk NPK non subsidi ini ada unsur hara mikro lainnya ini, banyak ini. Ada magnesium, ada kalsium, sulfur, nitrat, boron, zinc, mangan, dan copper ya. Jadi dari kandungan unsur hara ini jelas sangat berbeda ya. Unsur hara makronya lebih tinggi yang non subsidi ini. Terus yang non subsidi ini juga dilengkapi unsur hara mikro lainnya ya, seperti yang saya sebutkan tadi, ada sulfur, kalsium, magnesium, mangan, zinc, boron, nitrat, dan copper ya. Jadi seperti itu. Jelas perbedaannya, dari unsur haranya sangat berbeda ya kandungannya. Nah, jadi kalau kita mau aplikasikan pupuk ini yang Ponska atau pupuk NPK subsidi ini kan unsur nitrogennya itu lebih tinggi dibanding fosfat dan kaliumnya ya. Nitrogennya tadi 15%, fosfat 10%, kalium 12% ya. Jadi untuk aplikasi pupuk ini paling bagus diaplikasi saat masa-masa vegetatif atau masa pertumbuhan, karena unsur nitrogennya lebih tinggi ya. Sedangkan fosfatnya cuma 10%. Kita tahu fosfat itu berkhasiat untuk perangsang pertumbuhan akar dan batang, sedangkan kalium 12% itu untuk perangsang pembuahan ya.
Kalau nitrogen tinggi diaplikasikan pada masa generatif atau pembuahan itu bisa mengakibatkan kerontokan bunga ya, kalau unsur nitrogen terlalu tinggi. Jadi karena ini unsur nitrogennya paling tinggi 15%, kita aplikasinya lebih bagusnya di masa vegetatif atau masa pertumbuhan. Nah, sedangkan kalau pupuk NPK non subsidi yang saya beli ini, NPK 1616 dari Pak Tani ini, unsur hara makronya kan seimbang. Nitrogen 16%, fosfat 16%, kalium 16%. Jadi ini bisa masuk di segala fase kalau menurut saya. Fase vegetatif pertumbuhan juga bisa, nitrogennya 16%, fase pembuahan juga bisa karena unsur hara kaliumnya juga 12% ya. Jadi seimbang. Selain itu dilengkapi dengan unsur hara mikro lainnya ya. Jadi seperti itu ya perbedaan antara pupuk Ponska subsidi dan pupuk Ponska non subsidi. Kalau dari harganya jauh sekali ya, lebih murah yang subsidi. Ini per kilo jatuhnya kena 2.400, sedangkan yang non subsidi per kilo 20.000. Jadi kalian bisa pilih-pilih ya, mana yang sekiranya cocok kalian pakai. Misalkan mau yang cari harga murah bisa pakai ini, Ponska subsidi. Ini saya mereknya NPK subsidi, merek Ponska maksud saya ya, bisa pakai ini, harganya murah, per kilonya jatuhnya 2.400. unsur haranya ada nitrogen, fosfat, kalium, persentasenya nitrogen 15%, fosfat 10%, kalium 12% ya. Sedangkan kalau yang ini harganya mahal, cuman unsur haranya makro seimbang ya, nitrogen 16%, fosfat 16%, kalium 16%. Selain itu juga dilengkapi dengan unsur hara mikro lainnya ya. Jadi kalian pilih-pilih sendirilah, mau yang mahal atau yang murah bisa kalian pilih. Unsurnya yang jelas lebih komplit yang non subsidi ya. Terus kita akan lanjut kita coba kita larutkan ya, tingkat kelarutannya seperti apa ya antara pupuk Ponska subsidi dan Ponska non subsidi ya. Ini saya siapkan 2 gelas air ya, kita akan coba. Nah, ini ada 2 gelas air. Pertama saya akan coba larutkan ini ya, tingkat kelarutannya seperti apa. Ini yang Ponska NPK subsidi dari pemerintah ya, 1 sendok ini saya coba saya larutkan. Terus saya ambil 1 sendok juga yang non subsidi merek Pak Tani ini ya. Nah, kita coba kita aduk-aduk. Ini yang NPK non subsidi ya. Terus kita aduk-aduk juga ini yang NPK subsidi merek Ponska. Nah, ini menurut saya penampakannya perbedaannya jelas sekali. Yang pupuk NPK subsidi atau merek Ponska ini agak lama nih larutnya dalam air. Ini saya aduk-aduk, masih kondisinya masih banyak yang seperti ini berbentuk butiran. Nah, kita coba lihat yang NPK non subsidi. Nah, ini bahkan cuma tinggal sedikit sekali yang belum larut ya, itu pun teksturnya sudah kecil-kecil sekali seperti ini. Oh, seperti ini ya. Ini sudah hampir nggak ada yang berbentuk butiran, walaupun ada ini sangat sedikit dan kecil-kecil sekali. Sedangkan yang ini tadi, ini masih banyak yang belum larut. Nah, ini masih nampak ya. Nah, jadi seperti itu ya untuk tingkat pelarutan ya, mudahnya larut dalam air itu lebih mudah yang pupuk NPK non subsidi ini ya. Ini saya larutkan sudah habis, nggak ada yang berbentuk butiran, sedangkan ini masih banyak, walaupun diaduk-aduk ini agak susah larut ini. Oh, ini masih banyak ini ya. Nah, seperti itu ya pemirsa ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman di rumah ya, perbedaan pupuk NPK subsidi dan pupuk NPK non subsidi ya. Kalau dari segi harga jauh lebih murah yang NPK subsidi. Terus kalau segi apa namanya, unsur hara yang terkandung ya lebih komplit yang NPK non subsidi ini ya. Dan untuk tingkat kelarutannya dalam air itu lebih mudah yang non subsidi ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan, kalau mau pakai bisa pakai yang murah atau yang mahal, itu tergantung teman-teman ya.
Jadi sekian dulu pertemuan kali ini, semoga ini bisa sedikit memberi informasi kepada teman-teman petani pemula, dan semoga ada ilmu yang bermanfaat dari sini yang bisa diambil ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.